Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Kufran yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, karena Allah masih memberikan ringan langkah pada jamaah untuk bisa hadir bersimpuh bermuajahah. Semoga ini bagian dari tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita sampai kepada keajaiban hati. Kita akan bahas pintu masuknya iblis ke dalam hati manusia. Kemarin sudah kita sempat bahas bahwa iblis itu senantiasa menjaga manusia, karena hati itu ibarat benteng. Jadi hati itu ibarat benteng, sedangkan musuhnya iblis atau syaitan. Maka setiap hari iblis sama syaitan senantiasa mencari jalan, mencari celah untuk bisa memasuki benteng dan kemudian bisa menguasai terhadap hati-hati manusia dan bisa menguasai terhadap seluruh tubuh manusia. Salah satu pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan ke dalam tubuh manusia itu lewat perantara hasad. Kenapa? Kemarin sudah kita bahas. Karena hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi di surga atau di langit, dan dosa pertama pula yang terjadi di bumi. Kalau ditanya dosa pertama itu apa? Hasad atau dengki. Kalau dosa pertama manusia kepada Allah itu apa? Kalau ini kan dosa, adanya dosa pertama. Pembunuhan itu ketiga. Apa dosa pertama manusia? Tama. Apa dosanya? Tama. Apa tanda tamaknya? Pengen abadi. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau dosa pertama ini, apa dosa pertama? Usiyallahu bihi fis samai al-hasad. Wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi al-hasad. Dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi itu hasad. Dan dosa pertama kali yang terjadi di langit itu dosa hasad, dan dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi itu juga hasad. Kemudian tidak selamanya hasad itu buruk. Ada hasad yang baik. Mana hasad yang baik? Ini dari hadis Abdullah ibn Mas'ud. La hasada illa fi itnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki illa fi itnatain, kecuali dalam dua perkara. Pertama apa? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama, orang yang Allah anugerahkan harta, maka kemudian harta yang Allah anugerahkan atau Allah berikan kepada hambanya, maka hamba kemudian menginfakkan di jalan Allah. Yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmah. Orang yang Allah anugerahkan ilmu, bahwa yaqdi wa yu'allimuha. Kemudian dia menunaikan ilmunya plus juga mengajarkannya. Makanya di bumi itu ada 4 tipe manusia. Kita itu tipe yang mana? Yang pertama, ini innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu dikuasai oleh 4 manusia. Pertama, abadin razaqallahu malan wala wa ilman. Yang pertama, manusia yang pertama adalah hamba yang Allah anugerahkan rizki berupa harta sama ilmu. Makanya doanya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Masih ingat doa beliau pada Anas bin Malik?
Nanti jenengan praktekin kepada cucu atau kepada anak. Ketika Anas bin Malik digendong sama ibunya, dihantarkan kepada Rasulullah di usia 10 tahun. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka semua orang-orang Madinah menafkahkan harta untuk keberlangsungan kaum muslimin. Tapi ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim, beliau nggak punya harta. Beliau hanya punya anak satu-satunya, namanya Anas bin Malik. Bapaknya, suaminya namanya Malik, tapi sudah meninggal. Kemudian apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, saya tidak punya harta untuk saya wakafkan terhadap Islam, tapi saya punya anak yang cerdas, saya wakafkan untuk Anda ya Rasulullah. Usia 10 tahun. Sewenang Rasulullah, kemudian didoakan, Allahumma rzuq lahu malan wa waladan wa barakan lahu wa adkhilhul jannah. Ini pakai nanti untuk anak jenengan atau cucu. Ada yang sudah punya cucu kan? Pegang kepala cucunya, doakan, Allahumma rzuq lahu, ya Allah anugerahkan rezeki kepadanya ya Allah. Apa rezekinya itu? Malan, harta yang banyak. Yang kedua, wa waladan, anak yang banyak. Wa barakan lahu, berikan keberkahan ya Allah dengan hartanya, dengan anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Hafal? Pakai bahasa Indonesia guys. Ya Allah, anakku ya Allah, anugerahkan rezeki ya Allah. Apa rezekinya? Harta sama anak. Makanya Anas bin Malik itu kaya, anaknya banyak, usianya panjang. Jadi di situ Allahumma rzuq lahu malan wa waladan itu artinya minta umur yang panjang. Makanya umurnya 107. Kemudian anaknya kalau tidak salah 103. Anaknya Anas bin Malik. Banyak. Alhamdulillah. Kira-kira kalau jenengan punya anak 100, ingat apa enggak namanya? Subhanallah, benar. Kemudian apa? Beliau apa? Allah berikan umur panjang plus meriwayatkan hadis terbanyak. Nomor 3. Setelahnya Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Umar, baru Anas bin Malik. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi di situ nomor 1 beliau apa? Allah anugerahkan apa? Malan, harta, wa ilman, plus juga ilmu. Tapi kemudian beliau tidak sombong dengan itu. Apa kata Rasulullah? Bahwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fi rahimahu. Dengan harta yang banyak, ilmu yang banyak, maka beliau semakin bertakwa kepada Allah dan semakin menyambung silaturrahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Kemudian dari harta dan juga ilmu, beliau tahu bahwa Allah itu punya hak. Apa hanya Allah? Zakat. Makanya Allah perintahkan kepada manusia di dalam surah At-Taubah 103. Apa kata Allah? Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekatan, sedekah, zakat. Apa fungsinya zakat? Ada 2. Tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pertama, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan perantara sedekah atau dengan perantara zakat. Fa huwa bi afdalil manazil. Dan ini kata Rasulullah adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Jadi orang paling mulia siapa? Punya harta, punya ilmu, plus memanfaatkan harta sama ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali kita di sini, barangkali. Apa yang kedua? Wa 'abdin razaqallahu ilman. Yang kedua, seorang hamba yang Allah anugerahkan ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi Allah tidak memberikan harta. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi orang yang kedua itu punya niat yang baik, punya niat yang benar, punya niat yang jujur. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan."
Kalau aku punya harta, maka aku akan berbuat sebagaimana si fulan, orang yang pertama itu berbuat. Fahuwa biniyatin fajruhuma sawaun. Maka dia punya niatnya, maka pahalanya sama. Yang nomor berapa jaringan? 1 apa 2? Atau yang nomor 3? Yang nomor 3 itu siapa? Wa abdin razaqallahu mala. Yang ketiga, Allah anugerahkan seorang hamba rizki yang banyak. Walam yarzuqhu ilma, tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Maka dia menghabiskan hartanya dengan tanpa ilmu. La yattaqi fi rabbah. Dia kemudian tidak bertakwa kepada Rabbnya. Wa laysilu fi rahimahu. Kemudian karena kaya, biasanya memutus. Biasanya sih orang kalau sudah kaya kadang temannya, partnernya sudah sesama kaya. Jadi kalau ini biasanya orang kaya nggak ngakui kalau punya saudara miskin. Tapi kalau saudara miskin senang ngaku punya saudara kaya. Adikku loh di Jakarta. Senang. Padahal dia nggak pernah jelekan. Jadi benar, subhanallah, sampai sedetail ini ya. Tipe manusia itu, kalau punya harta dia bertakwa, kemudian menyambung silaturahim. Tapi kalau orang yang hanya punya harta tapi nggak punya ilmu, maka dia habiskan hartanya. Jadi kan lihat anak-anak zaman sekarang kaya itu, duitnya loh nggak berseri, bisa nggak borong Indomaret? Siapa takut? Gampang, kita ngolek duit 2.000 loh, wangi ya Allah. Lagi sekarang kemudian apa? Muda YouTuber itu kaya raya. Cuma itu tadi, biasanya harta itu apa? Karena tidak punya landasan ilmu, dipakai hanya untuk berfoya-foya. Mobil mewah. Alhamdulillah. Semoga kita minimal yang nomor 2, maksimal nomor 1, maksimal. Makanya doanya tadi. Kita nggak kaya, anak kita siapa tahu Allah berikan kekayaan, maka jadikan nanti pulang, doakan anaknya, doakan cucunya dengan 4 doa tadi. Allahumma rzuq lahu malan wa waladan wa barakan lahu wadkhilhul jannah. Yang tidak kalah pentingnya, ya Allah, kaya raya tapi engkau berikan kesempatan dia masuk surga. Makanya Anas bin Malik itu menjadi orang yang panjang umur, banyak anak, barokah, kemudian Allah juga masukkan beliau ke dalam surga. Kemudian fahadha ni wala ya'lamu billahi fi haqqa. Kemudian dia tidak punya ilmu untuk apa? Dia nggak tahu haknya Allah. Ini kisahnya seperti siapa? Qarun itu sebelumnya sudah ditagih apanya? Nabi Musa ngirim pasukan. Apa kata Nabi Musa? Tolong datangi kepada Qarun. Untuk apa? Untuk mengambil zakat untuk Allah. Ternyata apa jawaban Qarun? Dia japri semua partner-partner yang kaya. Ini Musa mengutus utusannya, dia minta zakat. Itu sebenarnya bukan zakat tapi jizyah atau tarikan paksa, upeti. Maka kalian jangan memberikan. Maka sejak itulah kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, akhirnya kemudian Allah tenggelamkan Qarun. Yang keempat, fahadha bi akhbatil manazil, orang yang ketiga ini adalah seburuk-buruk tempat. Artinya manazil itu manzilah, kedudukan, orang yang paling buruk kedudukannya. Yang keempat, ini yang enggak enak. Yang keempat siapa? Wa abdin lam yarzuqullahu mala wala ilma. Yang keempat, orang yang enggak punya rizki, enggak punya harta, wa yaqul, tapi dia ngomong, lau anna li malan, kalau aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan berbuat sebagaimana fulan ini berbuat, fa huwa bi niyatihi, maka dengan niatnya, fa wizruhu ma sawaun, maka dosanya sama. Yang paling enggak enak yang nomor berapa? 4. Miskin, nggak punya ilmu, tapi cita-citanya apa? Ya, kan yang banyak sekarang. Coba aku sesugihiku akan berbuat hal yang sama, padahal dia nggak sugih,
maka dosanya sama. Insya Allah kita minimal yang nomor 2. Makanya kalau lihat orang kaya, jangan lihat yang pelit, tapi lihatlah orang-orang yang dermawan. Dan berdoa, ya Allah, kalau Engkau berikan aku kekayaan seperti beliau, ya Allah, aku akan berangkatkan orang-orang untuk umroh, ya Allah. Aku akan bangunkan mereka, ya Allah, rumah-rumah. Atau mungkin aku akan beli tanah, habis itu aku wakafkan untuk pekuburan umum. Karena di antara sedekah yang paling abadi, apa sedekah yang paling abadi? Kuburan. Benar, makanya jadikan kalau punya tanah yang gak produktif, sedekahkan untuk kuburan. Karena itu pasti abadi. Kenapa abadi? Gak mungkin ada ya orang yang mau beli kuburan. Kalau masjid itu belum tentu. Kenapa? Bisa jadi nanti kadang apa? Rame. Kemudian kadang nanti saling mengklaim. Pernah di kampung di Madura itu. Sampai kemudian masjid itu dirobohkan. Kasus nyata. Kenapa? Karena ketika bapaknya mewakafkan tanah dibangun. Ketika bapak sudah meninggal, anak ini apa? Merasa paling berhak untuk jadi imam. Belum iqamah sudah maju. Terus begitu. Padahal mohon maaf, dia itu ilmu nggak punya. Kemudian imam juga tidak layak. Maka kemudian lama-lama dibuat main. Ketika amin, jadi buat main sampai guyon sampai begitu. Ketika ditanya, kenapa kau maksa? Lah ini kan yang bangun bapakku. Maka aku yang paling berhak. Benar, akhirnya sudah dirobohkan. Makanya sekarang bangun 2 masjid berdekatan ini. Alhamdulillah. Artinya kadang apa? Kalau perkara yang seperti itu berpotensi di kemudian hari masih apa? Ada. Tapi kalau kuburan insya Allah nggak pernah ada sengketa lahan untuk kuburan. Makanya insya Allah. Baik. Kemudian apa ciri orang hasad? Nanti kita akan bahas kisah-kisah hasad dalam Al-Quran. Pertama, orang hasad itu apa? Kesel kalau melihat orang sukses. Atau kalau bahasa kita itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu cirinya orang hasad. Dia senang kalau ada temannya yang susah, tapi kalau ada temannya yang sukses, dia gak senang. Kemudian yang kedua, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Ini yang banyak ini. Apalagi zaman politik. Partai ini membuka aib calon sebelahnya. Nanti calon sebelahnya membuka aib, ini seginilah kerjaannya. Apakah di tahun-tahun sekarang ini terlalu berat? Dan yang ketiga, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya lebih baik. Ini bagian ciri orang hasad. Sering mencari-cari kesalahan orang lain, menuduh kenikmatan didapat orang lain didapat dengan cara yang tidak benar. Ini yang paling banyak. Apalagi contoh ke PNS. Gaji sakmono kok sesugih. Sekali gini Pak. Ini ciri orang hasad. Tapi kita akan bahas hasad di dalam Al-Quran. Ini Qabil, Iblis, Ahlul Kitab, Abdullah bin Ubay bin Salul, sama Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita bahas dari yang dosa pertama, yaitu Iblis. Ini Iblis, singkat saja kita bahas di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke-12 sampai 14, ini mengisahkan tentang 2 karakter atau 2 sifat manusia yang dua-duanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci dan menghinakannya. Yang pertama apa dosa di sini? Kita lihat, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika Allah bertanya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, alla tasjuda, untuk bersujud, id amartuka, ketika aku merintahkan kepadamu. Qala, ini yang paling berat, ana khairum minhu. Kata-kata ana khair inilah cikal bakalnya munculnya sifat apa? Hasad. Kemudian muncul sifat ta'jub, muncul sifat apa? Membanggakan diri, muncul sifat sombong. Kalimat ana khair, makanya Allah tekankan kepada kita semua sebagai manusia. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum,
Janganlah kalian wahai hamba-hambaku kata Allah, kalian merasa paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dia Allah yang tahu siapa di antar kalian orang-orang yang paling bertakwa. Makanya gak usah saling merasa paling apa? Paling benar. Kita ini hanya sebatas berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi jangan kemudian kita merasa lebih baik. Belajarlah dari kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan salah satu karakter orang yang punya sifat tawadhu, apa kata beliau? Orang yang dikatakan tawadhu, ma huwa tawadhu? Apa itu tawadhu? Kata beliau, rajulun kharaja min manzilihi fala talqa muslima illa kana 'alaika fadla. Orang tawadhu kalau kata Hasan Al-Basri adalah seorang mukmin atau seorang muslim yang keluar dari rumahnya kemudian ketemu dengan orang muslim yang lainnya, dia meyakini orang muslim itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada dirinya. Itulah karakter orang mukmin. Kalau dia orang yang lebih tua, meyakini bahwa orang yang lebih tua dalam pandangan orang mukmin, dia mengatakan orang yang tua itu lebih banyak pahala daripada aku karena Allah berikan kesempatan lebih panjang untuk beribadah. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bagaimana kalau ketemu sama orang muda? Meyakini orang yang lebih muda itu lebih sedikit dosa-dosanya karena kesempatan berbuat dosa lebih. Berarti siapa yang kurang afdol? Diri kita. Makanya belajarlah nih. Kata ana khair. Kemudian apa puncaknya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sejak inilah kemudian Allah mengusir iblis. Lihat. Qala fahbit minha, maka keluarlah engkau, turunlah engkau dari surga ini. Fama yakunu laka an natakabbara fiha, karena tidak layak, tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri. Fakhruj innaka minas saghirin, maka keluarlah engkau karena engkau termasuk makhluk Allah yang hina, saghir, kecil. Jadi kalau ditanya iblis itu besar apa kecil? Kecil. Iblis itu kecil. Apa tandanya ini? Saghir. Kemudian tipu daya iblis kuat apa lemah? Tipu daya iblis. Allah katakan apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Lah kenapa kok kita tertipu? Karena iblis istiqomah. Ya istiqomah apa? Menggoda. Gagal ini coba lagi, gagal ini coba terus gitu, benar Pak? Jadi kan kalau mau ke masjid, ada kisah namanya Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum itu apa? Ketika beliau mau ke masjid sama iblis itu dibikin terjatuh karena memang orangnya apa? Buta. Minta keringanan pada Rasulullah sama Nabi, engkau boleh ringan kalau nggak ada yang membimbing ke masjid, silahkan sholat di rumah. Sudah pulang Pak, sampai di depan pintu rumah Rasulullah ditanya, apakah kamu mendengar azan? Naam ya Rasulullah. Penuhilah panggilan azan. Merangkat. Kondisi buta, tidak ada yang membimbingnya, berangkat. Kadang kemudian ada batu, dibikin apa? Tersandung, jatuh. Biar apa? Biar kembali Pak. Tapi tetap beliau tidak pernah kembali. Jadi istiqomah. Maka kemudian keistiqomahan ini yang mampu melawan setan. Apa buktinya tipu daya setan itu lemah? Mulai sejak dulu sampai sekarang setan itu hanya mengajak kepada keburukan. Terus bagaimana cara menghalanginya? Satu aja, tolak. Disuruh bermaksiat? Enggak. Disuruh korupsi? Enggak. Disuruh apa? Jangan ke masjid, wis di rumah. Apa? Ngimami istri itu kan lebih. Nah,
Lebih afdol istri nanti seakan sholat sendiri di rumah, bapak-bapak di rumah. Iya, masuk akal juga. Benar, akhirnya apa? Tolak semua itu, tinggal tolak aja. Cuma masalahnya syaitan itu kan tidak punya pekerjaan, kerjanya hanya apa? Menggoda. Sedangkan kita kenapa kemudian menjadi lemah? Karena yang kita pikirkan itu terlalu banyak, ada titik-titik tertentu di saat kita kemudian lemah. Tapi para zaman rahmati Allah, kemudian ketika sudah diusir dari surga, permohonannya iblis hanya satu, qala andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku dan menjadikan aku makhluk yang tersesat, maka satu permintaanku, panjangkan. Makanya kalau orang nakal itu biasanya apa? Saya tua-tua panjang umurnya. Orang kaya-kaya di Indonesia itu, para penguasa, orang-orang Cina itu rata-rata apa? Sepuh-sepuh tapi sugih, kaya. Kenapa? Ya kalau pengen jadi panjang umur, jadilah orang. Dan orang kalau soleh biasanya umurnya apa? Pendek. Kenapa orang soleh umurnya pendek? Sebenarnya masalah umur rahasia Allah. Cuma begini gambarannya. Kenapa orang-orang soleh itu biasanya umurnya pendek? Karena Allah sudah merasa cukup baginya untuk menempati surga daripada nanti berlama-lama di dunia, maka kemudian Allah mewafatkannya. Imam Asy-Syafi'i nggak sempat nikah, Pak. Umurnya pendek. Kenapa tidak sempat nikah? Disibukkan dengan ilmu. Alhamdulillah. Kemudian kisahnya. Setelah iblis diusir dari surga, kemudian ke dunia. Makanya kalau kisahnya almarhum itu siapa itu ya? MUI dulu yang biasanya pakai jubah. Tengku Zulkarnain itu. Kisahnya beliau. Cuma ini benar apa enggak? Kayak ini sih gak benar. Ketika iblis ini terusir dari surga, kemudian ke muka bumi, sampai di bumi sedih, akhirnya kemudian kebelet pipis. Karena di surga itu kan gak ada kamar mandi, artinya orang di surga itu sudah nggak ada namanya kotor. Maka kemudian pipis, dari pipis itulah kemudian tumbuh satu pohon. Pohon itu namanya tembakau. Ini kisah beliau. Maka kemudian apa? Tumbuh tembakau. Apa buktinya? Makanya jenengan contoh kasih sayur, mungkin ada babi ya. Babi itu jenengan kasih sawi, lemparkan. Habis sekejap, Pak. Kemudian jenengan ngambil tembakau, lemparkan ke babi. Dimakan apa enggak? Enggak mau, kenapa? Kencingnya. Makanya kalau ada orang yang merokok, itu sudah enggak usah digoda. Kenapa? Wes koncon. Ini benar bila mengisahkan itu. Cuma Allahu a'lam benar apa tidak kisah itu. Baik. Kemudian Allah tetapkan siapa? Adam dan Hawa di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata al-jannah ini terjadi sedikit perbedaan. Apakah al-jannah itu surga yang akan ditempati oleh penghuni surga, ataukah al-jannah ini apa? Sebatas taman yang memang adanya di bumi. Kemudian ini terjadi perbedaan khusus. Ada yang mengatakan ini memang tempat khusus, bukan tempat surganya akan ditempati oleh orang. Apa buktinya? Kalau surga yang akan ditempati oleh calon penghuni surga, di dalam surga nggak ada larangan. Sedangkan ini masih ada larangan. Baik, terjadi perbedaan. Kemudian apa kata Allah? Wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Di sini ada kata al menunjukkan khusus. Allah katakan wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Pohon apa itu?
Pohon ini saja. Ini. Allah tidak pernah menyebutkan nama. Pohon ini saja jangan kau dekati. Kemudian fatakuna minadh-dhalimin, kalau engkau mendekati pohon ini, maka engkau berdua ya Adam dan Hawa akan termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya kemudian iblis masuk ke dalam surga. Bagaimana iblis bisa masuk dalam surga? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan iblis itu apa? Berubah wujud menjadi hewan. Kemudian ketika sudah berubah wujud menjadi hewan, bisa masuk ke dalam surga. Ketika sudah di dalam surga, baru kemudian berwujud menjadi manusia atau menjadi iblis. Setelah itu kemudian ini membisikkan. Kenapa Adam kemudian tertipu? Apa alasan Adam tertipu? Salah satunya begini, Pak. Karena iblis itu bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi bahasnya wallahi. Maka kemudian ketika ditanya Adam, ya apa sih Adam kok iso makan ini? Ketika sudah terjadi pelanggaran, ditanya, kenapa Adam kamu melanggar padahal sudah aku melarangnya? Apa jawaban Adam? Adam itu simpel jawabannya, Pak. Ya Rabb, mana mungkin dalam pikiran saya, mana mungkin ada makhluk yang menyebut namamu kemudian dia berbohong. Saya nggak mikirkan masalah larangannya, masalah apanya? Sumpahnya itu loh. Jadi yang saya pikirkan, nggak mungkin kalau kita melihat kebesaran Allah, orang tuh pasti takut dengan Allah, makhluk pasti takut dengan Allah, maka dia pasti takut untuk bersumpah atas nama Allah hanya untuk berbohong. Makanya yang saya pikirkan hanya itu, nggak mungkin ada orang berbohong ketika menyebut nama Allah. Akhirnya sudah, saya husnudon saja, saya makan. Kemudian fawaswasalahuma syaitan liyabdiyalahuma ma uri'anahuma min sa'atihima wa qala ma nahakuma an rabbuka hadhihi syajara illa takuna malakin aw takuna khalidin. Maka iblis kemudian membisikkan Adam, kenapa kamu enggak boleh makan dari buah ini? Karena ini adalah makanannya malaikat Adam. Makanya kalau kamu nanti makan buah ini wahai Adam, maka kamu akan menjadi apa? Malaikat ini dua malaikat, kamu akan abadi berada di dalam surga. Makanya kemudian Adam ditambahin dengan kata apa? Ditambahin dengan kata wallahi. Kemudian apa? Jadi malaikat abadi di surga. Ya siapa yang enggak mau? Makanya kalau sudah atas nama Allah dilantik, Al-Quran di atasnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya gemeter Pak itu Pak. Yang dilantik itu grogi gemeter. Makanya ketika Abdullah ibnu Umar dipaksa sama Utsman bin Affan untuk menjadi hakim, apa kata beliau? Wahai Utsman, jangan engkau bebani aku wahai Utsman dengan apa? Dengan hakim ini yang sulit untuk masuk dalam surga. Karena aku tahu kata Nabi, hakim itu ada 3, 1 di surga, yang 2 di itu ini kok lebih banyak yang di neraka wahai Utsman. Aku ndak mau. Kalau ada orang kayak begini, Pak, subhanallah. Tapi insya Allah banyak di antara kita. Jangan dipaksa jadi RT pernah? Mau? Aslinya nggak mau, cuma dipaksa, akhirnya bismillah. Tapi kalau jadi anggota DPRD nggak pernah dipaksa. Tapi kalau RT dipaksa. Wa qasama uma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajar batat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Setelah itu terjadi pelanggaran, maka kemudian Allah perlihatkan apanya? Sesuatu yang tertutup, maka tampaklah aurat Nabi Adam sama Hawa. Tapi para jamaah dirahmati Allah, di surah yang lain sama, intinya iblis itu iri. Kenapa kok iri? Karena kenapa kok Adam yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka kemudian
sumpahnya iblis benar-benar tertunaikan. Cuma Allah saking sayangnya dengan Nabi Adam, sebelum diusir, dipanggil itu, dikasih apa? Dikasih bekal. Begini Adam, Hawa, ini sudah SOP ya, peraturan. Kalau engkau melanggar di surga, ya maka terpaksa harus saya keluarkan. Tapi aku tetap cinta kepadamu, maka dikasih bekal. Apa bekalnya? Maka kemudian apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih fatalaqa Adamu. Maka Nabi Adam menerima min rabbi dari Rabbnya kalimatin. Kalimat itu ditafsirkan apa? Tata cara bertobat. Bahasanya begini ya. Wis tak usir engkau ke dunia, turun wis ke dunia, tapi nanti sampai di dunia tolong baca ini. Apa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya kalau ada syaitan sudah masuk dalam rumah tangga, maka 3 godaannya iblis atau syaitan dalam rumah tangga. Yang pertama akan dibikin bercerai, itu pertama. Maka Nabi Adam sama Hawa akhirnya apa? Cerai, berpisah. Di mana terpisahnya? Di dunia. Ikhtilaf di kalangan ulama. Adam turunnya di India. Kemudian Hawa turunnya di Jeddah. Kemudian jarak yang memisahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun perpisahan. Setelah bertemu kemudian hidup damai, disitulah godaan yang kedua. Apa? Dibikin kacau hartanya. Kalau di surga tinggal apa? Makan. Ketika sampai di dunia dia harus berusaha meraih apa yang bisa dimakan, bahkan bisa jadi berebutan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan yang terakhir kemudian yang digoda itu adalah keluarga sama anak. Makanya muncul godaan yang kedua. Godaannya siapa? Qabil terhadap Habil, dengan hasad sampai menjadikan gelap matanya Qabil, sampai kemudian terjadi pembunuhan pertama kali dalam sejarah Islam. Kita lihat ini surah Al-Maidah yang ke-27. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim," dan kisahkanlah atas mereka naba'a, satu kisah ibnai Adam, kedua anak Nabi Adam. Idz qarraba, ketika keduanya menyuguhkan kurban, fatuqabbala min ahadihima, satu diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhari, sedangkan yang satu tidak diterima. Milik siapa yang diterima? Kenapa milik Habil diterima? Karena ikhlas. Sedangkan milik Qabil tidak diterima. Kan kisahnya ya. Kalau Habil itu apa? Peternak. Qabil petani. Kira-kira kita itu masuk Qabil apa Habil? Kira-kira pengennya sih Habil. Kenyataannya, contoh gini Pak, contoh ya. Kita ada kota amal lewat itu. Kemudian kita punya uang 20.000 sepuluhan. Yang satu yang baru, yang satu yang lama. Kita jujur, kira-kira yang kita masukkan itu yang baru apa yang lama? Manusiawi ya. Yang masuk yang insya Allah yang lama. Yang baru tetap di dompet. Tabiat manusia. Bahkan kadang begini Pak. Ada nanti di surah Al-Insan ada yang ke-8 sampai 10 itu ada kisah unik. Ada orang begini minta ya contoh nyiapkan berbuka. Tolong siapkan buka puasa untuk anak yatim. Berapa? 25 karena mau buka bersama. Harga berapa? 15.000. Gak apa-apa mau anak yatim. Kan biasanya sering, nggak apa-apa anak yatim. Terus apa lauknya kalau 15.000? Es tempe, tahu, mie pocokan, sama telur dadar di yang itu loh Pak.
dipotong-potong. Kalimat ini mohon maaf, ini bagian dari siapa? Qabil apa Habil? Qabil. Kenapa? Qabil itu mengatakan begini, Allah itu kan tidak butuh makan. Allah itu yang memberikan kita rezeki. Ngapain kemudian kita berikan sesuatu yang mewah? Padahal Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan baik orang itu sampai dia menafkahkan sesuatu yang paling dicintai. Makanya ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, yang paling baik," ini ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-13. Ditanya, "Ya Rasulullah, budak yang bagaimanakah yang paling bagus untuk dibebaskan?" Artinya budak yang bagaimana yang paling istimewa untuk kita bebaskan. Kata Nabi, budak yang paling mahal, paling taat, dan paling bermanfaat dalam hidupmu. Kalau bahasa kita itu apa? Sedekah apa yang terbaik? Sedekah harta yang paling kita cintai. Makanya di surah Al-Insan ayat yang ke-8, apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka ngasih makanan apa? 'Ala hubbihi, makanan yang paling dicintai. Jadi kalau nanti kita sedekah, carilah sedekah yang terbaik. Untuk Jumatan, bungkusnya tuh yang bagus, isinya yang bagus. Jumatan harga 7.500 per porsi. Dapat apa? Iya, padahal mau sedekah. Kira-kira begini gambarannya. Kira-kira bungkusan ini kalau orangnya yang sedekah makan cukup apa kurang? Kurang kilaunya. Makanya dibawa pulang ke rumah, ditambahin. Jadi Qabil itu apa? Dia bersedekah dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Sedangkan Habil sesuatu yang paling istimewa. Kemudian kalimat ini muncul irinya. Qala la aqtulannaka. Dia Qabil berkata, aku akan benar-benar membunuhmu. Habil tenang. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Tenang Habil. Kemudian ini kata Habil. Qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka. Ini kata Habil, Pak. Wahai kakakku, kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Oh, Habil itu tenang. Maksudnya apa? Kalau engkau mau membunuhmu, aku nggak akan melawan. Jadi bukan Habil kalah. Memang Habil mengatakan apa? Kalau memang engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi Habil tidak melawan. Kalau Habil melawan, seandainya Habil mati, maka Habil masuk neraka. Karena Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama di neraka. Ya Rasulullah, wal mal maqtul, mana mungkin orang yang dibunuh kok masuk neraka ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Kenapa kalau yang membunuh wajar masuk neraka ya Rasul? Kenapa yang dibunuh kok bisa masuk? Apa jawaban Nabi? Ya kedisian nih, Pak. Niatannya pingin bunuh cuma keduluan. Kadang kan Habil mengatakan apa? Engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan lawan. Sampai kemudian apa? Inni akhafullah. Aku bukan takut kepadamu ya kakak, tapi aku takut kepada Allah, Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Lihat, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Kata Habil, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku, wa ithmika, dan dosamu sendiri, fatakuna min ashabin nar, maka engkau nanti akan menjadi penghuni neraka, wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan yang paling buruk bagi orang-orang yang zalim. Sudah dinasehati, Pak.
Sudah dikasih tahu, kalau engkau membunuh, wes kamu nanti akan membawa dosaku, plus juga membawa dosa dirimu sendiri. Wes kamu akan masuk dalam neraka. Kenapa kok masih dilanjutkan pembunuhan? Karena gelap mata. Kenapa kok gelap mata? Karena itu tadi, yang diterima miliknya itu aja sebabnya, bukan karena perempuan. Selama ini kenapa terjadi pembunuhan? Karena rebutan? Bukan itu, Pak. Adanya pembunuhan itu karena iri, miliknya yang satu diterima, sedangkan yang satunya tidak diterima. Maka ini beratnya membunuh. Man sanna, kita lihat yang bawah nih. La tuqtalu nafsun dzulma. Kata Nabi, tidak ada orang yang terbunuh dengan cara yang zalim. Illa kana ala ibni Adam awwali kiflun min dammiha, kecuali dosanya akan terus mengalir kepada anaknya Nabi Adam, karena dialah pertama kali yang ngajari pembunuhan. Jadi kan bayangkan, sejak zaman Nabi Adam ada berapa pembunuhan dengan cara yang zalim. Cara yang zalim itu apa? Membunuh yang hak dalam Islam 3. Artinya yang ketika dia membunuh tidak berdosa. Siapa itu yang boleh dibunuh? Pertama, nukson. Nukson itu seorang suami, seorang istri yang berzina dengan istri atau suami orang. Ini namanya nukson. Maka ini dirajam sampai mati. Maka yang merajam, yang membunuh tidak berdosa. Karena memang dia hak untuk dibunuh. Sedangkan kalau masih muda berzina, tidak sampai dibunuh. Hanya diapain? Dicambuk. Sedangkan kalau sama-sama punya suami istri, itu sampai dibunuh. Lebih-lebih kemudian sasaran zinanya istri tetangga, itu jauh lebih besar dosanya. Atau istri teman. Makanya kemudian apa? Ada pagar makan pengalaman. Kemudian yang kedua, siapa yang boleh dibunuh? Siapa? Kisos. Orang yang membunuh, maka dia boleh membunuh, ini kisos. Yang ketiga siapa? Al-mufariqu bil jamaah, yaitu orang yang dari peperangan ataupun orang murtad, itu bagian dari orang yang boleh dibunuh. Selebihnya terjadi pembunuhan, bahkan mungkin miliaran manusia yang terbunuh, maka semua dosanya ngalir kepada Qabil. Jangan bayangkan, berarti setiap hari Qabil di dalam neraka itu dapat apa? Dapat kiriman dosa, insyaallah. Astagfirullah. Sedangkan kita ingin mendapatkan kiriman pahala. Makanya nih hadis terakhir, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menjadi pelopor kebiasaan buruk dalam Islam, kana ala wizruha, maka dia mendapatkan dosa karena melakukan, wa wizru man amila biha min ba'di, maka dia juga mendapatkan transfer dosa dari orang yang melakukan setelahnya. Jadi yang ngajari apa ya? Mungkin contoh kemaksiatan pertama kali siapa? Yang bikin baju you can see itu siapa? Yang make berdosa. Yang jahit dosa, yang desainer juga dosa. Kecuali kalau yang desain tujuan utama, ini saya pakai untuk baju rumah, maka dia nggak berdosa. Ternyata setelah jadi dipakai. Nah, itu yang jadi masalah. Insyaallah di waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.